Oke, kita kembali ke ilmu dasar bahwa baik atau benar itu akan ada tiga macam dan kita berdialektika di antara tiga itu. Satu, benermu sendiri yang belum tentu benar bagi orang lain, atau benernya orang lain belum tentu benar bagimu. Nomor dua, benernya orang banyak. Benernya orang banyak ini kan kayak demokrasi, itu disepakati, dipikir itu yang terbaik, dan ternyata orang banyak belum tentu benar juga. Maka kewajiban manusia setiap hari adalah kreativitas, kreatif, waspada, dan penetratif atau determinatif, serta peka untuk mencari benar yang ketiga, yaitu benar yang sejati. Nah, dialektikanya ya terus menerus, Mas. Dalam pencarian kebenaran yang sejati itu kita bertengkar-tengkar, berdebat-debat. Ya memang begitu hidup itu. Gitu. Nah, kalau keledai tadi kan itu kan soal ilmu, Mas. Dia tidak tahu bahwa kalau garam itu larut di air, sementara pasirnya kan enggak kan gitu. Pasirnya kan malah jadi lebih berat kan gitu. Nah, artinya itu saya kira konteksnya ilmu pengetahuan. Maka untuk beriman dan mengaplikasikan iman, Islam, ihsan dalam kehidupan itu mau tidak mau alatnya adalah akal supaya mendapatkan ilmu-ilmu di dalam menciptakan aplikasi-aplikasi. Misalnya Anda disuruh tutup aurat, itu kan tidak lantas ambil daun begitu saja, tapi Anda terus bikin kain, terus bikin sarung, kan begitu. Itu namanya ilmu. Sama dengan Dewa Ruci tadi. Dewa Ruci itu menurut saya itu penunjuk mengenai ilmu, bukan manunggaling kawulan Gusti. Anda tahu Dewa Ruci itu sangat kecil, Bima sangat besar, tapi Bima masuk ke dalam telinganya Dewa Ruci. Sebenarnya itu menurut saya ilmu, karena kalau anda betul-betul mendalami dan khusyuk terhadap pengetahuan yang dihamparkan oleh Allah, Anda akan tahu bahwa mikro dan makro itu berdialektika. Jadi mikro dan makro itu bahkan hanya pada pemahaman ruang dan volume saja dia sangat relatif. Jadi bisa jadi di dalam satu, misalnya gini, badan Anda itu kan 2/3-nya ruang, yang sepertiganya itu baru benda. Jadi di dalam setiap atom itu ada ruang lebih luas dari pinggiran atomnya sendiri. Jadi dirimu, jasad saja, itu pun lebih banyak terdiri dari ruang-ruang, kekosongan-kekosongan gitu. Nah, bisa jadi di pohon itu ada kota besar. Nah, mikro-makronya menjadi dinamis. Di kawah Gunung Merapi itu ada kota jin, sangat besar, cahayanya memancar lampu-lampunya, dan kalau mereka beli badik ke Beringharjo dan sering ke Pekalongan bawa utusan-utusan, orang-orang Pekalongan banyak di laris laris badiknya itu dibeli oleh masyarakat jin. Dan kita nggak usah bilang itu klenik-klenik, ya kita memastikan juga harus diselidiki. Kalau nggak mau menyelidiki ya nggak usah bilang klenik atau tidak, ya bilang nggak tahu gitu aja. Karena jangan lupa pasukannya Nabi Sulaiman itu nomor 1 bukan manusia tapi jin. Nomor 1 jin, nomor 2 burung, nomor 3 manusia. Kan gitu. Ya ini ada ilmunya. Kenapa jin? Makanya ketika burung hut-hut itu tidak ikut apel pada suatu pagi, diancam secara sangat berat oleh Nabi Sulaiman. Kalau tidak datang, ya kalau datang tidak membawa berita apa-apa yang penting, yang urgen gitu ya, akan saya sembelih atau aku akan usir dari negeriku, kan gitu. Itu orang kalau melihat tidak dengan sebab akibat akan mengatakan Nabi Sulaiman sangat kejam, tidak datang apel aja kok pakai mau disembelih. Ternyata kalau hukumannya seberat itu berarti tugasnya juga seberat itu. Jadi hut-hut itu dia kepala intelijen, dia kepala BIN, burung hut-hut. Jadi karena dia punya spektrum penglihatan dan punya jangkauan volume, jangkauan ruangnya lebih hebat dari manusia, maka dia intel, maka dia mencari berita-berita baru, kasaf ya, kasful hijab, dia menguak bukan kasful hijab, saya kasful hijab itu menguak hijabnya orang untuk melihat isinya, kan begitu kan. Kasful hijab itu artinya menguakkan rahasia-rahasia yang masih disimpan oleh Allah, dan kalau diizinkan bisa kamu sibarkan. Nah itu tugasnya Nabi Hud. Maka Nabi Hud, burung hut itulah yang kemudian memberikan informasi dan panduan untuk bikin piring terbang, bikin kolam yang sangat luas,
bikin software untuk bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan kecil sampai semut dan seterusnya. Itu Nabi Sulaiman menguasai supra teknologi yang luar biasa. Itu loh Mas. Jadi itu soal ilmu Dewa Ruci. Jadi gini, kita berpikir sekarang kita ini mikro dan alam itu makro gitu kan. Tapi kalau Anda berpikirnya kualitatif, alam itu mikro, kita yang makro. Kalau kita berpikir volume, alam itu makro. Tapi kalau kita berpikir zat, alam itu mikro. Karena seluruh alam ada pada kita, tapi yang ada pada kita belum tentu ada pada alam. Akal tidak ada di pohon, tidak ada di binatang. Kita ada. Hati juga begitu, tidak ada di pohon. Meskipun seluruh alam bersujud, kata Allah, sujudnya itu karena langsung perintah, tidak melalui wasilah-wasilah akal atau hati. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pohon-pohon bersujud kepadaku, kan begitu di surat Ar-Rahman. Itu tidak berarti mereka memakai kesadaran terus sujud. Mereka memang hakikatnya bersujud sebagaimana malaikat. Tidak ada kemungkinan lain. Mereka pokoknya ya'malu ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan, titik, dengan atau tanpa wasilah gitu loh, tanpa juklat, tanpa juknis, pokoknya sujud. Nah, pohon sujud kan medeni Mas. Bayangkan pohon alas ini kabeh loh. Kalau kamu mikirnya sujud itu begitu, enggak. Sujud itu macam-macam. Allah pun sholat kepada manusia, Allah sholat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholat, cuman kita supaya tidak membingungkan diterjemahkan bersolawat. Kalau yusolli itu ya sholat, yusolluna ya orang banyak sholat. Allah dan malaikatnya yusolluna. Allah itu sholat kepada kita. Cuman sholatnya Allah enggak kok terus rukuk sujud kepada Anda. Ada penghormatan majikan kepada buruh beda bentuknya dengan penghormatan buruh kepada majikan, gitu enggak? Cintanya anak kepada ibu beda dengan cintanya ibu kepada anak. Kalau anak mencium tangan ibunya, tapi kalau ibu bukan mencium tangan anaknya tapi ngelus-elus kepalanya, kan begitu. Anak kok balik mulai nang oma ibumu kok kan ngene-ngene. Nah, jadi bedakan Mas antara esensi, substansi dengan aplikasi atau atau ekspresi, kan beda. Ekspresi itu budaya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, kebenaran itu tiga macam. Dan kita terus-menerus hidup selama kita di dunia ini, ya kita terus-menerus mencari. Dan di dalam mencari nanti pasti ada benturan, ada gesekan. Nah, maka disiapkan, misalnya Nyun Sewu, kalau Anda hanya siap tafsir, Anda hanya akan menghasilkan mazhab yang akan memecah belah umat. Tapi kalau Anda memakai tadabbur, tidak. Sekarang gimana Mas? Kalau Anda mau memakai Quran kan harus menafsirkan. Masa tidak menafsirkan? Wong saya mau makan gedok aja kan saya tafsirkan ini gedok, bukan. Ini harus pasti gedok baru saya makan. Kan harus saya tafsirkan melalui ilmu dan pengetahuan bahwa ini gedok. Jangan-jangan cuma bentuknya tok gedok tapi dipangan dadak busa misalnya gitu. Itu kan tafsir Mas. Ya sekarang kalau tafsir itu mempersyaratkan ilmunya harus kinahfu sorobnya beres, asbabun nuzulnya harus tahu segala macam. Lah terus tukang becak angkringan biar jadi wong Islam yang baik, wong dia tidak mungkin menafsirkan kalau syaratnya begitu rupa, harus akademis, ilmiah segala macam. Maka tafsir itu diperlukan asal di dalam kerangka tadabbur. Kalau tadabbur itu sederhana, mungkin kamu tidak bisa baca Quran beneran tapi kamu mencintainya, sudah lumayan. Kamu tidak bisa seluruh ayat, kamu beberapa ayat tapi beneran kamu megangnya. Itu tadabbur. Dan tadabbur syaratnya adalah Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, tafsir tidak ada syarat itu. Tafsir itu unjuk ilmu, unjuk kehebatan, unjuk kecanggihan. Akhirnya terjadi adalah perpecahan umat. Kan begitu. Saya tidak menyalahkan tafsir. Tafsir penting, tetapi harus diikat oleh tadabbur. Kalau tadabbur, kayak Anda ini kalau dijata kira-kira sing iso maca Quran piro kan ya menderita atau yang baca. Hasil penelitiannya, walah gak iso, turutan ya gak tamat. Gitu kan. Turutan itu justru 30 ya gak tamat arek-arek iki. Naik kuliah ayyul kafirun kuola balik kabeh.
Beliau kami sama bunuh mata pun buat bolan balen niga tutup kan, karena ayatnya agak sukar itu kan gitu. Itu ndak apa-apa, terbalik-balik juga ndak apa-apa asal engkau cinta. Kalau tadabbur begitu, yang penting knalpotnya mengeluarkan asap yang tidak berwarna, tapi tetesan-tetesan air dan getaran-getaran saja, berarti mesinmu bagus. Maka tadabbur itu berasal dari kata dubur. Tadabbur itu urusannya bukan canggih apa tidak, hebat apa tidak, ilmiah apa tidak. Urusannya tadabbur adalah kesudahannya menjadi lebih baik apa tidak orangnya.